Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Syifa Khairunisa. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5B di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Tafjani SHMH. Nah, langsung saja kita bahas ke pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Korupsi juga merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas. Berikutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Nah, faktor tersebut terbagi ke dalam dua bagian, yakni ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, dari faktor internal terbagi lagi beberapa aspek. Ini pertama ada berdasarkan aspek perilaku individu, seperti sifat tamak atau rakus, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Yang kedua ada berdasarkan aspek sosial yang menyebabkan korupsi, yakni karena adanya dukungan atau dorongan dari pihak keluarga ataupun lingkungan sekitar yang memaksa untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua ada faktor eksternal, ya ini terdiri dari beberapa aspek. Pertama ada aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politik, dan juga aspek organisasi. Dampak dari perbuatan korupsi terhadap negara. Nah, korupsi mengakibatkan sejumlah dampak negatif, diantaranya sebagai berikut, yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, meningkatkan kemiskinan, menurunnya investasi, meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan juga menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Nah, selain kita harus mengetahui tentang pengertian korupsi itu apa, kita juga harus mengetahui apa saja yang menjadi jenis-jenis dari korupsi itu agar kita bisa menghindarinya. Yaitu pertama ada penyuapan, yang kedua ada penggelapan atau pencurian, yang ketiga ada penipuan, yang keempat ada pemerasan, dan yang terakhir ada favoritisme atau pilih kasih. Setelah tadi kita membahas tentang pengertian dan juga jenis-jenis dari korupsi, nah sekarang kita akan membahas tentang cara memberantas korupsi di Indonesia. Nah, dalam panduan memberantas korupsi secara mudah dan menyenangkan oleh KPK RI terdapat dalam 3 strategi, yakni pertama ada strategi represif. Strategi ini dilakukan dengan cara KPK menjerat koruptor ke pengadilan, lalu membacakan tuntutan dan juga menghadirkan para saksi beserta alat musik yang menguatkan. Nah, strategi yang kedua yaitu perbaikan sistem. Dalam strategi ini, KPK memberikan rekomendasi pada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan strategi yang terakhir ada edukasi dan kampanye, yakni dilakukan sebagai sebagian dari pencegahan dan mempunyai peran strategis dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam membangun kesadaran seluruh elemen bangsa untuk budaya anti korupsi dengan cara membangun 3 strategi memberantas korupsi di Indonesia dan juga katakan tidak pada korupsi. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.